Dan pemirsa, kita ke kabar selanjutnya. Bencana banjir yang melanda Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan membuat fasilitas pemerintahan dan pendidikan lumpuh. Siswa terpaksa menjalani proses belajar di rumah dan posko pengungsian. Seluruh sekolah di Kabupaten Musirawas terpaksa diliburkan menyusul bencana banjir yang menerjang wilayah tersebut. Di SD Negeri Muara Lakitan, banjir menggenangi setinggi 1 meter hingga memasuki ruang kelas. Pihak sekolah meliburkan siswa dengan mewajibkan siswa belajar dari rumah. Selain fasilitas pendidikan, banjir juga merendam sejumlah fasilitas pemerintahan, markas Koramil dan kantor camat Muara Lakitan. Koramil 406 Muara Lakitan mengalami kondisi terparah dengan ketinggian banjir mencapai 1 meter. Sementara kantor Kecamatan Muara Lakitan tetap melayani masyarakat. Pihak kecamatan memberikan toleransi kepada sebagian ASN untuk bekerja dari rumah. Bencana banjir yang melanda Kabupaten Musirawas membuat sekitar 2.000 rumah terendam banjir. Bagaimana kondisi terkini dari bencana banjir yang menerjang Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan? Kita tanyakan langsung kepada reporter TV One Rudi Rediansa yang berada di lokasi. Selamat pagi Rudi, apakah ketinggian banjir semakin parah hingga pagi ini? Selamat pagi. Ya, kali ini kita sedang berada di mana lokasi titik yang masih tergenang banjir di wilayah Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan. Saat ini kita sedang berada di arus lalu lintas menghubung dari kota Lubuk Linggau menuju ke kota Palembang. Hingga saat ini kondisi jalan lintas Sumatera masih tergenang banjir setinggi 50 cm. Hingga sampai saat ini informasi yang kita dapat di wilayah Kabupaten Musirawas, sudah beberapa titik desa yang terendam banjir sudah mulai mengering. Dan ada juga desa yang masih ketinggian air mencapai 3 meter, seperti Desa Semangus di Kecamatan Muara Lakitan. Hingga titik tertinggi pada hari ini, kondisi air menggenangi di wilayah Kecamatan Muara Lakitan, wilayah Kabupaten Musirawas. Terlihat di arus lalu lintas yang seperti di belakang saya, ada beberapa kendaraan mengalami kecelakaan lalu lintas disebabkan akses jalan yang tergenang banjir dan jalan yang berlobang. Hingga truk mengangkut barang mengalami terbalik di lokasi akses lalu lintas. Ya Rudi, sejauh ini bagaimana dengan pelayanan warga di kantor-kantor pemerintahan yang ikut terendam banjir? Apakah terganggu juga? Sejauh ini untuk pelayanan seperti pelayanan kesehatan yang berada di seperti Kecamatan Muara Lakitan, pelayanan kesehatan menggunakan mobil ambulan. Nah, untuk menuju akses puskesmas sendiri tergenang banjir setinggi 50 cm. Lalu bagaimana pelayanan di kantor-kantor tersebut, Rudi? Apakah sementara ditunda atau tetap dilayani seperti biasa atau seperti apa mekanisme pelayanan di kantor-kantor pemerintahan? Kalau untuk pelayanan seperti kesehatan masih tetap melayani masyarakat, walau terkendala oleh genangan banjir karena meluapnya Sungai Musi yang jauh dari kantor pelayanan pemerintahan di wilayah Kabupaten Musirawas. Namun seperti kantor camat, pendidikan, dan kantor Koramil yang terendam banjir. Untuk pendidikan sendiri, untuk anak-anak sekolah, terus belajar di rumah, walau kondisi sekolahan tergenang banjir. Untuk pelayanan pemerintahan seperti kecamatan, pelayanan masyarakat, namun ada toleransi untuk pelayanan melalui di kediaman masing-masing, karena kondisi kantor sendiri hingga saat ini masih tergenang banjir. Ya Rudi, lalu berapa banyak sebenarnya warga yang saat ini mengungsi akibat bencana banjir tersebut dan bagaimana dengan kebutuhan logistik mereka? Apakah cukup atau tercukupi di lokasi pengungsian? Dari bencana banjir yang terjadi kemarin,
warga yang terdampak banjir berjumlah 7.656 kakak terdampak di bencana banjir. Bagian warga sudah mulai, ada yang masih mengungsi dan ada juga sudah kembali ke kediamannya masing-masing. Untuk kebutuhan logistik, penyaluran bantuan sudah dilakukan oleh pemerintah daerah, namun ada juga sebagian karena terkendala akses menuju ke lokasi titik bencana banjir masih tersorir karena akses jalan yang tidak bisa dilewati oleh kendaraan-kendaraan yang untuk melintas. Lalu apa transportasi yang digunakan oleh warga untuk melintasi jalur-jalur utama yang terputus akibat banjir? Untuk sementara warga sendiri masih menggunakan perahu yang dimiliki oleh masyarakat. Hingga ada juga sebagian menggunakan alat-alat seadanya seperti menggunakan jerigen bekas dan bekas bambu-bambu untuk sebagai dijadikan kebutuhan untuk rakit. Baik, terima kasih Rudi Radiansa mengabarkan langsung dari Musirawas. Selamat bertugas kembali.